Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang berkumpul di jemaat di sini secara fisik maupun yang mengikuti secara online di rumah. Hari ini agak istimewa, saya harus menyampaikan firman Tuhan dari kantor karena ada sesuatu hal yang kita jaga supaya segala sesuatu jadi lebih baik dan aman bagi semua orang. Bagi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kiranya ini tidak mengurangi perhimpunan kita, jemaat secara fisik di Grafe ini, maupun yang menonton di rumah, di kota lain, bahkan seluruh dunia. Hari ini, saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk membuka surat Ibrani pasal yang ke-10. Mari kita membuka surat Ibrani pasal yang ke-10. Saya ingin mengajak untuk membaca dari ayat 19 sampai ayat 25. Dari ayat 19 sampai ayat yang ke-25 dari surat Ibrani. Kalau sudah dapat, saya membacanya. Silakan mengikuti. Ayat 19. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita, sebab seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada hari ini kami berkumpul sebagai jemaat, sebagaimana telah menjadi kesepakatan kami. Dan Tuhan, kami juga bersyukur selain bisa berkumpul di lokasi di Jemaat Grafe, berita tentang kebenaran juga bisa dipancarkan melalui peralatan teknologi. Tuhan kiranya menolong kami semua agar kami tetap perhatian, konsentrasi, dan kami tetap sungguh-sungguh di dalam mempelajari kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami semuanya Tuhan. Kiranya semua ini tidak mengurangi rasa hormat kami kepadamu, rasa mengasihi jemaat dan semuanya Tuhan. Kami berdoa sekali lagi mohon pimpinan-Mu agar firman-Mu dapat kami bahas dengan sebaik-baiknya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara membahas 4 poin dari marilah kita. Marilah kita. Marilah kita. Marilah kita yang pertama. Marilah kita yang pertama itu terdapat di ayat yang ke-22. Di ayat yang ke-22. Yaitu di situ adalah marilah kita menghadap Allah
dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita menghadap Allah. Marilah kita approaching God. Ya. Marilah kita menghampiri Allah. Mungkinkah manusia berdosa bisa menghampiri Allah? Sebenarnya tidak bisa. Ketika Musa minta supaya bisa bertemu, memandang kepada Allah, Allah berkata kepadanya bahwa engkau tidak bisa melihat aku, karena engkau akan mati segera. Karena manusia berdosa, tidak mungkin bisa menghampiri Allah yang Maha Kudus. Nah, itulah sebabnya di bait Allah dirancang sedemikian rupa, yaitu ada tabir. Tabir itu tirai seperti di gereja kita ada tirai. Seperti tirai, ada tabir yang begitu besar dan begitu tertutup, itu memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Hanya imam besar yang boleh menghadap Allah masuk ke ruang maha kudus. Dan tidak ada orang lain yang boleh menghadap. Dan sebelum imam besar masuk menghadap, dia harus menyucikan dirinya dengan korban supaya dia suci. Barulah dia bisa menghadap Allah. Dan kalau dia ada salah, sesuatu yang tidak benar padanya, dia bisa mati di dalam. Dan kalau dia mati di dalam, tidak ada orang yang berani masuk untuk mengambil mayatnya. Nah, oleh sebab itulah maka imam besar yang bertugas itu kakinya diikat dengan tali tambang. Nah, lalu setelah dia bertugas di dalam di sana agak lama, mereka mungkin coba-coba tarik-tarik dia punya tali itu. Kalau dia masih hidup mungkin dia bisa menendang begitu. Tapi kalau sudah ditarik-tarik talinya dan ternyata tidak ada bergerak lagi, berarti dia sudah mati di dalam. Dan tidak ada orang yang berani masuk untuk mengambil mayatnya, maka mereka akan menarik itu imam besar itu keluar. Jadi betapa Tuhan menyatakan betapa kudusnya Allah. Betapa kudusnya sehingga tidak mungkin bisa dihampiri oleh orang berdosa. Nah, sekarang Rasul Paulus yang menuliskan surat ini, saya yakin, dan menulisnya dari Roma. Karena di ayat yang pasal terakhir di ayat 24 katanya terimalah salam dari saudara di Italia, di Roma. Jadi surat ini ditulis Rasul Paulus di Roma. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, dia berkata, marilah kita menghampiri Allah, menghadap Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Datang berani menghadap Allah. Mengapa kita sekarang ini bisa menghadap Allah? Mengapa? Mengapa orang berdosa sudah bisa menghadap Allah? Jawabannya adalah di ayat yang 19, 20, dan 21 yang di atas itu. Yaitu katanya, darah Yesus, ya, oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Oleh darah Yesus. Nah, imam besar sebelum dia bertugas, dia menyembelih lembu dan darah lembu itulah darah korban domba, korban lembu, darah korban dibawa oleh imam besar untuk menyucikan dirinya bahwa dia baru bisa menghadap kepada Allah. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini dikatakan, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi oleh darah Yesus Kristus. Bukan darah lembu, darah domba. Tapi oleh darah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah imam besar kita. Dan oleh darah Yesus Kristus yang membungkus kita itulah, maka kita bisa masuk ke tempat Maha Kudus menghadap Allah. Nah, inilah keistimewaannya orang perjanjian baru.
Orang perjanjian lama tidak memiliki keistimewaan seperti yang kita miliki. Karena orang perjanjian lama, mereka memiliki imam besar, tapi imam besar yang berdosa. Imam besar yang sebelum menghadap Allah, dia perlu menyucikan dirinya sendiri dulu. Sedangkan kita hari ini, katanya, kita mempunyai imam besar. Di ayat yang ke-21, karena kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Jadi Yesus Kristus adalah imam besar yang membawa darahnya sendiri, katanya. Jadi Yesus Kristus bukan membawa darah domba, darah lembu, tetapi Yesus Kristus membawa darahnya sendiri. Darah yang kudus. Dan setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang yang sudah dibungkus oleh darah Yesus Kristus. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, setiap orang yang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang yang sudah dibungkus oleh darah Yesus Kristus yang kudus. Jadi Allah Bapa memandang kepada orang berdosa itu, bukan lagi kepada orang itu yang terpandang, bukan lagi melihat orang itu, tetapi dia adalah sekarang menjadi orang kudus yang dibungkus oleh darah Yesus Kristus. Banyak orang Kristen kurang paham akan kebenaran, tidak berani yakin bahwa dia adalah orang kudus, yang sempurna tak bercacat. Saya tahu ada pengkhotbah yang berkata bahwa tidak boleh yakin masuk surga, katanya. Hendaklah engkau sempurna karena Bapamu di surga sempurna. Betul. Tidak ada manusia yang dengan setitik dosa bisa masuk surga. Tidak ada. Kita harus sempurna total baru bisa masuk surga. Tidak ada setitik dosa pun. Tetapi bukan mengandalkan kesempurnaan yang kita usahakan. Yang manusia usahakan. Kita mengandalkan kesempurnaan Yesus Kristus. Jadi kesempurnaan kita adalah kesempurnaan milik Yesus Kristus yang dia berikan kepada kita. Dan kita ada di dalamnya. Kita dibungkus oleh kesempurnaan Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya maka orang yang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus disebut orang kudus. Nah, coba kita lihat misalnya. Ya toh? Jelas sekali di dalam surat Korintus misalnya. Surat Korintus pasal 1, coba jemaat sekalian buka di surat Korintus pasal yang pertama. Surat Korintus pasal 1 di ayat yang kedua dikatakan apa? Di ayat yang kedua, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Jadi kita sudah dipanggil menjadi orang kudus karena kita dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Ini sangat penting ini, dalam Yesus Kristus. Nah, sama. Misalnya kita baca juga di dalam Efesus. Di surat Efesus dikatakan, Efesus pasal 1 di ayat 1 dikatakan, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Belakangan ini di Facebook ada seorang teolog mengolok-olok saya. Karena dia tidak paham akan kebenaran ini. Saya berkata bahwa ketika orang Kristen yang sudah lahir baru jatuh dalam dosa, kalau dia tidak menyangkal Yesus, kalau dia tetap di dalam Yesus, maka dia tetap orang kudus di hadapan Allah Bapa. Nah, tetapi dia berdosa, dia bersalah kepada Yesus Kristus. Dia bersalah kepada Yesus Kristus yang menanggung dosanya, yang membungkus dia. Mereka gagal paham akan kebenaran Tritunggal ini. Makanya tadi malam ada debat tentang ini hakikat ilahi, ya, kepribadian dari Allah yang menciptakan
alam semesta langit dan bumi ini. Saya katakan jikalau seseorang gagal memahami Allah Tritunggal, dia akan gagal memahami berbagai poin-poin teologi yang lain. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin katakan begini, bahwa hubungan antara orang yang belum bertobat, belum lahir baru, itu di hadapan Allah, Allah Tritunggal, di hadapan Allah Tritunggal, dia adalah orang berdosa. Orang berdosa. Tidak mungkin bisa masuk ke hadirat Tuhan. Tidak mungkin bisa menghadap hadirat Allah. Tidak mungkin bisa masuk ke tempat yang, apalagi tempat yang kudus. Tidak bisa. Karena orang berdosa. Dengan setitik dosa saja cukup. Maka tidak bisa lagi. Nah, lalu bagaimanakah tadi kita baca yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya kita diajak untuk masuk ke tempat yang maha kudus ini? Adalah apa katanya? Kecuali kita ada di dalam Yesus. Ketika kita di dalam Yesus melalui bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita menjadi di dalam Yesus. Nah, ketika kita di dalam Yesus, maka kita menjadi orang kudus. Karena kekudusan Yesus membungkus kita. Jadi di dalam Yesus, maka di hadapan Allah Bapa, dia terlihat kudus. Karena kekudusan Yesus Kristus yang menutupinya. Di sini dia dipenuhi darah Kristus. Darah Kristus. Nah, darah Kristus inilah yang memungkinkan kita di sini dikatakan menghampiri, menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Ya, jadi kita sudah bersih, kata Paulus. Kita orang yang sudah bertobat, sudah lahir baru. Nah, orang yang sudah bertobat, yang sudah lahir baru adalah orang yang sudah bersih. Ya. Orang yang sudah bersih, hati kita sudah benar, sudah bersih. Karena Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Banyak orang tidak memahami kebenaran bahwa ketika saya ada di dalam Yesus Kristus, ketika Anda ada di dalam Yesus Kristus, maka posisi kita adalah sudah posisi orang kudus. Posisi kita. Ya, jadi posisi kita bukan cuma orang kudus, posisi kita juga anak Allah. Orang kudus dan anak Allah. Ya, itu posisi kita. Nah, kemudian Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Jadi Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, maka hati kita menjadi hati yang kudus. Jadi kita sudah dapat dua hal yang kudus, yaitu posisi sebagai orang kudus dan hati kita ditempati oleh Roh Kudus menjadi hati yang kudus. Nah, dua ini adalah jaminan untuk masuk surga. Jadi dua hal kudus ini, posisi yang kudus dan hati yang kudus, ini jaminan untuk masuk surga. Jaminan masuk surga. Nah, kita belum punya karakter yang kudus. Maka itu di dalam 2 Korintus, kalau Anda buka di 2 Korintus, ya pasal 7, di 2 Korintus pasal yang ke-7, 2 Korintus pasal yang ke-7, di ayat yang pertama, 2 Korintus pasal 7 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Sudah ada kekudusan belum? Kalau dikatakan menyempurnakan kekudusan kita, itu artinya sudah ada. Sudah ada posisi yang kudus, sudah ada hati yang kudus. Kita belum punya karakter yang kudus. Nah, karakter yang kudus ini akan bertumbuh seturut dengan perjalanan waktu dalam takut akan Allah. Dengar baik-baik. Takut akan Allah. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya dengan hati atau karena hati yang takut akan Allah, maka orang membangun karakter yang kudus. Oh, saya
sangat sedih. Betul-betul sangat sedih ketika saya mendengar orang Kristen. Apalagi kalau saya tahu dia orang Kristen yang sungguh dan lahir baru, jatuh ke dalam dosa. Berarti dia gagal di dalam membentuk karakter yang kudus. Karena dia sebenarnya sudah punya posisi yang kudus dan hati yang kudus. Dia hanya perlu karakter yang kudus sekarang untuk kesaksian hidup. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita menghampiri Allah dengan hati nurani yang bersih. Hati nurani yang bersih di sini, katakan. Ini sangat penting. Hati nurani yang bersih juga berarti dengan satu kemauan untuk membangun karakter yang kudus. Membangun karakter yang kudus. Oh, saya yakin Tuhan yang paling utama sedih ketika anak-anaknya melakukan dosa dengan tidak ada rasa takut akan dia. Tidak ada rasa takut akan dia. Maka Tuhanlah yang paling sedih. Saya kadang-kadang berpikir dalam jemaat, apakah kita perlu berdoa supaya jemaat bersinar, supaya orang Kristen baik. Bahwa Tuhan tolong hukum orang-orang Kristen yang tidak takut akan Engkau, mereka yang sengaja berbuat dosa, bahkan mereka jatuh ke dalam dosa, tidak ada hati yang menyesal. Tuhan, tolong tempeleng mereka, supaya jangan bikin malu kami. Gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini penting sekali. Saya mau berdoa demikian, karena saya merasa sangat geram dengan orang Kristen. Kalau dia jatuh ke dalam dosa, ditegur, dan dia tidak membawa sikap bahwa dia sungguh menyesal atas dosanya. Gitu. Maka kita perlu berdoa supaya Tuhan kasih tempeleng orang Kristen demikian, supaya dia jangan bikin malu kita, anak-anak Tuhan semuanya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi dengan orang Kristen yang berusaha untuk hidup kudus, maka kita akan dengan hati nurani yang bersih di sini menghadap Allah dengan keadaan yang lapang, dengan pikiran yang lepas, tidak ada beban untuk datang menghadap kepada Allah. Nah, itu poin yang pertama. Yang kedua, ini kita dapatkan lihat di ayat yang ke-23. Kita buka kembali ke Ibrani pasal 10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 23. Marilah kita dengan teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita. Ini marilah kita yang kedua. Marilah kita yang pertama adalah menghadap Allah dengan hati nurani yang tulus dan bersih. Marilah yang kedua, kita berpegang teguh, katanya. Berpegang pada, teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Berarti apa? Berarti kita berdiri teguh, memegang teguh akan doktrin, pengajaran, pengharapan kita. Berarti kita harus mengerti sesuatu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Sekarang bukan lagi zamannya di mana orang Kristen hanya ikut-ikutan saja. Kalau Anda tidak mengikuti pengajaran, Anda tidak memahami pengajaran dengan baik, tidak sungguh-sungguh, Anda tidak ada apa-apa untuk dipegang. Kita memegang sesuatu itu adalah kita mengerti. Mengapa saya percaya ini? Mengapa saya percaya itu? Mengapa saya tidak seperti gereja itu? Mengapa saya tidak seperti bidat itu? Karena saya mengerti, maka saya pegang teguh akan pengajaran yang saya imani ini. Dari jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lihatlah betapa pentingnya kita memiliki pemahaman akan kebenaran dan kita pegang teguh akan pemahaman itu. Dan makin hari makin mengerti sehingga tidak ada yang dapat menggoyahkan kita. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, terutama sekarang ini zaman internet, saudara. Tak terhindarkan kita akan mengalami
interaksi dengan orang Kristen lain, bahkan umat agama lain, saudara. Itu tak terhindarkan. Kita pasti akan terjadi hal itu. Nah, bahkan saya katakan, sekarang di internet penuh dengan olok-olok gitu, ya, olok-olok doktrinal, saling mengejek dan lain sebagainya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin katakan kepada Anda bahwa jika engkau tidak memahami kebenaran dengan baik, jika Anda tidak paham akan doktrin yang engkau imani itu, bagaimana Anda bisa memegang teguhnya? Gitu. Bagaimana bisa? Agar nanti diolok-olok, ya kalian ini percaya begini, kenapa begitu, dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda tidak paham akan kebenaran, Anda tidak bisa memegang teguh sesuatu yang Anda tidak paham. Karena kalau kita tidak paham, ketika kita diolok-olok, diserang dan lain sebagainya, kita sendiri menjadi lemah. Dan kita akan merasa bahwa, waduh, mengapa saya mengimani sesuatu yang salah? Mengapa saya mengimani sesuatu yang bisa jadi ejekan orang, begitu. Tetapi jikalau Anda memahami imanmu, memahami pengajaran kita dengan baik, maka Anda bisa seperti nasihat ini, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Wah, sekarang saja misalnya pengharapan kita apa? Kita yang paling umum dan diketahui, kita berharap Tuhan datang sangkakala berbunyi suara Tuhan memanggil kita naik ke atas, terjadi rapture. Itu pengharapan kita. Dan Rasul Paulus berkata bahwa pada akhir zaman nanti akan muncul banyak pengolok-olok, tukang olok-olok, pencemooh yang berkata bahwa di mana Tuhan kamu? Sudah sekian lama tuh. Sekarang sudah 2000 sekian tahun. Ini kok tidak datang-datang? Nah, pengolok-olok akan muncul banyak. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, masihkah Anda bisa berpegang teguh pada pengakuan iman dan pengharapan kita? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, belum lagi misalnya keadaan makin sulit, makin menghimpit. Apakah kita bisa bertahan teguh pada pengharapan iman kita? Ini sangat penting, saya katakan. Ini sangat penting. Nah, Rasul Paulus mengajak kepada orang Yahudi sebenarnya, Ibrani, orang percaya Yahudi yang tersebar, supaya apa? Ini yang beriman berpegang teguh pada pengharapan kita. Ini sangat penting sekali, saudara. Sekarang ini terlebih lagi di akhir zaman ini, saudara. Di akhir zaman ini kondisinya, saya katakan bahwa selain pengolok-olok, pencemooh bertambah berlimpah-limpah, segala macam teknologi, segala macam ilmu pengetahuan, segala macam bahkan hampir semua hal itu dimunculkan sekarang ini yang mengarah ke pengikisan iman kita, saudara. Jadi iman kita itu dikikis. Seolah-olah dengan munculnya banyak teknologi itu memaksa orang Kristen untuk berpikir, untuk mereview ulang, benarkah iman kamu? Benarkah? Lihat teknologi begitu maju. Di manakah Tuhanmu? Di manakah Tuhanmu? Seolah-olah demikian. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, belum lama ini ada satu orang WA saya. Dia bilang bahwa sepertinya begini, mengapa orang Kristen pada zaman akhir ini sepertinya ditinggalkan Tuhan gitu. Sepertinya Tuhan tidak peduli pada kita. Tidak seperti misalnya pada waktu zaman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, wah tentu ya waktu saya masih anak remaja, saya berpikir pada waktu saya diolok-olok oleh teman-teman saya berpikir, waduh, kalau Tuhan saya seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, betapa mereka semuanya akan dibuat tak berkutik, ya, terkagum-kagum, gitu. Misalnya suatu mujizat besar terjadi pada saya. Saya dulu waktu remaja pernah berpikir demikian. Dan akhirnya saya menulis, saya berkata bahwa sebenarnya zaman sekarang ini beda. Waktu zamannya Sadrak, Mesak, dan Abednego,
Zaman itu Tuhan mengusung sebuah tema Allah yang lebih besar dari Nebukadnezar. Pada waktu itu Nebukadnezar merasa dirinya itu sudah menjadi lebih hebat dari Allah, lebih hebat dari Jehovah. Mengapa? Karena bayangkan, Israel sudah dia kalahkan, Yerusalem sudah dia hancurkan, baitnya Jehovah yang di Yerusalem itu sudah dia hancurkan. Sudah dia hancurkan. Jadi Nebukadnezar berpikir bahwa dia lebih hebat dari Allahnya orang Yahudi yang disembah. Sudah berapa puluh keturunan gitu loh. Dia lebih hebat. Dialah sebenarnya yang patut mereka sembah. Nah, di suasana seperti itulah Tuhan membangkitkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan ketika mereka bertiga dicemplungkan ke dalam api yang menyala sedemikian rupa dan tidak hangus satu helai rambut pun, maka Nebukadnezar terpaksa harus berseru, di bawah kolong langit ini tidak ada Allah lain selain Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Begitulah. Tetapi zaman sekarang berbeda. Zaman sekarang berbeda. Mengapa Michael Sattler dibakar hangus semuanya? Mengapa Sadrak, Mesak, Abednego tidak hangus? Ya loh. Mengapa banyak Anabaptis dibakar hangus? Oh jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, topiknya sudah berbeda. Tema yang diusung sudah berbeda. Temanya apa? Sekarang ini temanya adalah kebenaran. Kebenaran. Ya. Kalau demi kebenaran, kalau seseorang itu percaya kepada pengajaran, suatu pengajaran, dan dia akan dapat uang, jadi kaya, dan kebal dipantap oleh parang enggak mempan, ditembak peluru enggak tembus, gara-gara iman satu doktrin. Semua orang nanti akan pergi ke situ, akan beriman itu dengan tujuan yang salah. Dengan tujuan yang salah, supaya kebal, supaya apa, kaya, dan lain sebagainya. Tidak. Tuhan tidak mau mengotori kebenarannya melalui motivasi yang salah ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema yang diusung sekarang ini adalah kebenaran. Kebenaran. Nah, ketika kita meyakini sesuatu itu benar, sangat benar, orang tanya, kamu berani mati dengan apa yang kamu yakini ini? Oh, lebih dari berani. Lebih dari berani. Nah, itulah sebabnya mengapa Tuhan mengizinkan Felix Mann ditenggelamkan di Sungai Limnat, Michael Sattler dibakar, dan banyak lagi. John Bunyan harus masuk penjara 12 tahun hanya memegang kebenaran. Nah, semua itu hari ini menjadi cemerlang. Mereka bagaikan bintang-bintang yang bersinar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sungguh ini luar biasa. Banyak orang tidak dapat melihat bahwa sebenarnya di akhir zaman ini dibutuhkan orang-orang beriman. Orang-orang beriman yang imannya adalah benar, dan atas iman yang benar inilah, kita bertahan. Makanya di sini kata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Itu yang kedua. Nah, marilah yang ketiga, coba kita lihat di ayat yang ke-24. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24. Ini marilah, katanya, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Oh, indah sekali. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita saling mendorong, saling mengasihi, saling mendorong. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya terutama di zaman sekarang ini, terutama ya di masa pandemi ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebenarnya siapakah kita? Siapakah kita
yang bisa menguatkan satu dengan yang lain, saudara. Kita bisa menguatkan, bisa mendorong satu dengan yang lain. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita saling menguatkan, saling mendorong satu dengan yang lain. Ini dikatakan di sini sangat penting. Marilah kita saling memperhatikan anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjelang rapture Tuhan, menjelang rapture. Kita tahu sesudah rapture terjadi, maka dunia ini akan dikuasai oleh antikristus selama 7 tahun, 1 kali 7 masa. Itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Daniel. 1 kali 7 masa antikristus akan menguasai dunia ini. Dan pada saat itu, tidak ada orang yang bisa jual beli tanpa seizin dia. Tidak ada orang yang bisa jual atau beli tanpa seizin dia. Tidak ada. Pada masa itu, semuanya akan terkontrol. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita yang sangat tahu akan hal ini, kita kelompok yang sangat yakin akan kebenaran ini, kita yang berpengharapan akan kedatangan Tuhan, sangat berpengharapan akan kedatangan Tuhan, dan kita sangat tahu bahwa ketika sangkakala berbunyi, kita akan naik, barulah antikristus berkuasa selama 7 tahun. Dan banyak orang tanya kepada saya, Pak, jadi kita tidak akan mengalami kesusahan kah? Oh, saya bilang, sebenarnya kita akan mengalami kesusahan. Kesusahan apa? Kesusahan pada saat di mana antikristus sedang mempersiapkan sarana, fasilitas, prasarananya untuk pengontrolan itu. Nah, pada waktu persiapan inilah artinya menjelang pengangkatan sebenarnya. Jadi, antikristus tidak bisa mengontrol dunia ini tanpa fasilitas. Tidak bisa. Bagaimana manusia bisa dikontrol kalau tidak ada fasilitas pengontrolnya? Tidak bisa. Makanya sekarang sebenarnya antikristus sedang mengontrol, membangun fasilitas kontrol. Ada seorang senator di Amerika berkata, dia bilang apa? Tidak ada itu bukti vaksin, buktinya. Tidak ada bukti vaksin yang bisa mengkontrol satu virus pun. Yang sangat jelas sekarang bukti vaksin untuk kontrol kamu, katanya. Begitu. Ya, memang vaksinnya yang bisa kontrol, tapi buktinya itu tidak. Tapi bukti vaksin itu, kalau kau tidak tunjukkan, kau tidak bisa naik pesawat. Ya. Jadi bukti vaksin itu sebenarnya bukan dia yang bisa mengontrol itu virus, tidak ada. Tidak ada satu virus pun bisa dikontrol itu. Tapi dia diciptakan untuk kontrol kamu. Benar. Nah, sekarang satu hal yang sangat mengejutkan saya apa? Mengejutkan saya. Ada satu video yang saya nonton katanya ada kemungkinan dalam waktu dekat bisa muncul virus yang daya mematikan sekitar 33%. 33%. Jadi 1/3. 1 dari 3 orang yang kena itu mati. Itu virus yang sangat ganas. Berarti. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, ketika kalau virus yang demikian muncul, akhirnya apa? Maka aktivitas vaksin akan lebih ditingkatkan lagi. Nah, ketika aktivitas vaksin lebih ditingkatkan lagi, pembuktian bahwa Anda sudah vaksin, nah ini akan lebih
ketat lagi. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab sudah memberitahukan kepada kita jauh hari, 2000 tahun yang lalu, bahwa ketika antikristus berkuasa, katanya tidak ada orang bisa jual beli tanpa lewat dia lagi. Semua orang akan dikendalikan untuk menyembah kepadanya. Semua orang akan dipasangin sesuatu di tangannya atau di dahinya. Kita bisa baca di dalam Wahyu pasal 13. Semua orang akan dikontrol. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum fasilitas, sebelum alat-alat kontrol ini ready, sangkakala belum berbunyi. Karena antikristus belum siap berkuasa. Nah, tetapi dalam proses pemasangan ini, oh Tuhan, kami anak-anak Tuhan sudah kejepit. Bagaimanakah kami bisa melewatkan hari-hari ini? Ketika antikristus sedang mempromosikan alat-alat pengontrolan yang silih berganti, dari yang pakai kertas, nanti pakai plastik, pakai chip, semuanya yang akan mengontrol kemana kami bisa melarikan diri. Oh jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lihat di sini katanya, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Di saat kita menghadapi gerakan antikristus yang sedemikian rupa, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya sungguh sangat-sangat prihatin kepada orang Kristen. Jikalau dalam suasana seperti kita masih belum menghadapi apa-apa sekarang, iman Anda saja tidak stabil begitu. Sekali lagi saya katakan, dalam kondisi yang masih baik macam begitu saja, iman Anda tidak stabil gitu. Bagaimana Anda bisa ready menghadapi situasi yang lebih berat? Coba renungkan. Ya, kondisi yang masih sangat baik ini saja, iman Anda tidak stabil. Apalagi ketika kondisi semakin sulit. Maka kita ingatlah ayat ini. Paulus mengajak orang Kristen untuk saling mendorong, saling menguatkan, saling memperhatikan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini sangat penting. Dan pandemi ini adalah satu keadaan, boleh kita sebut ini uji coba, di mana kita orang Kristen saling membantunya satu dengan yang lain, di mana orang Kristen kita saling mendoakan, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dan yang paling utama sebenarnya saling menguatkan di dalam iman. Tidak ada di antara kita yang jatuh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, belum lama ini ada Pak Anton dari Australia, mungkin sedang nonton acara ini juga. Dia kirim kepada saya video tentang situasi rapture yang chaos, pesawat tabrak sini sana sini, kereta api, mobil tabrakan karena supirnya rapture begitu. Saya tulis bahwa kelihatannya di film ini agak dibesar-besarkan. Karena kalau kedatangan Tuhan, rapture itu seperti pencuri. Tidak heboh-hebohan. Kalau pencuri masuk ke rumah, semua barang diambil dan heboh-heboh, itu perampok. Bukan pencuri. Kalau pencuri itu malah dia udah pergi, kita masih belum tahu. Tahu-taunya ada barang yang hilang. Maka itulah disebut pencuri. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, menurut Anda, waktu rapture itu banyak akan terangkat?
kalau saya berkata sedikit. Ketika di mana situasi semakin hari semakin menghimpit, sedemikian rupa. Oh saudara, berapa banyak orang Kristen yang bertahan? Berapa banyak orang Kristen yang bisa bertahan ketika situasi semakin menghimpit. Kalau Anda tidak memasang tanda antikristus, Anda tidak bisa bekerja. Berapa orang bisa tahan? Kalau Anda tidak rela memasang tanda antikristus, Anda akan di PHK dengan tidak dapat pesangon. Berapa orang bisa tahan? Jikalau tidak memasang tanda antikristus, Anda tidak dapat membeli barang. Berapa orang yang bisa bertahan? Berapa orang bisa bertahan? Bahkan saya omong-omong dengan beberapa jemaat Grafe. Bahkan jemaat Grafe pun saya sangat khawatir. Saya sangat khawatir. Berapa persenkah saya berkata bahwa jemaat Grafe, jemaat GBIA sanggup bertahan jikalau situasinya semakin sulit. Tetapi yang saya ajak bicara membesarkan hati saya. Tenang Pak Suhento. Kelihatannya orang Grafe bisa 100%. Oh, saya bilang senang sekali saya. Ya, senang sekali. Kalau bisa 100%. Kita semuanya terangkat, saudara. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika situasi semakin menghimpit, berapa banyak orang sanggup bertahan? Nah, maka itu hari ini saya ingin menyampaikan ini, yaitu marilah yang ketiga di sini dikatakan, supaya kita mendorong saling memperhatikan. Marilah kita saling memperhatikan. Yang pertama, marilah kita dengan hati nurani yang bersih menghadap pada Allah. Yang kedua, marilah kita berpegang teguh pada pengharapan iman kita. Dan yang ketiga, marilah kita saling memperhatikan. Saling memperhatikan. Dan yang terakhir, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Yang terakhir, kita baca, marilah yang keempat. Itu ada di ayat yang ke-25. Marilah. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Di bahasa aslinya nggak ada kata ibadah. Pertemuan kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita. Nah nih. Marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Marilah kita saling menasihati. Menjelang, ya, semakin giat melakukannya, melakukan apa? Pertemuan jemaat. Pertemuan jemaat. Oh, kita akan melakukannya. Dan kita akan saling mengingatkan. Saling menasehati. Saling menasehati supaya tidak ada yang menjauhkan diri dari pertemuan jemaat. Kita ada pertemuan jemaat setiap hari Minggu. Kita ada pertemuan jemaat di Rabu malam. Pertemuan jemaat untuk berdoa. Dan pokok doa kita makin bertambah, saudara. Saya minta kepada jemaat yang ingin anggota keluarganya diselamatkan, boleh mendaftarkan nama mereka di tata usaha. Dan dengan demikian akan bertambah pokok doa kita. Nah, kita harus lebih rajin berdoa. Maka itulah Rabu malam sangat penting, di mana ada pertemuan jemaat untuk berdoa. Dan hari Minggu, pertemuan jemaat seperti ini. Hari ini kita menasihatkan kepada jemaat yang sakit boleh tinggal di rumah. Dan yang sehat silakan datang. Dan semua yang hadir di ruang kebaktian Grafe sudah dites antigen tadi di bawah. Ya, dites antigen, yang sehat silakan ikut. Ini pertemuan jemaat. Dan iblis dengan segala macam cara mau menghalangi anak-anak Tuhan mengikuti pertemuan jemaat. Ini penting sekali untuk dipahami.
Iblis dengan segala macam cara. Karena apa? Karena iblis sangat tahu. Melalui pertemuan jemaat inilah kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Maka itu dia tidak mau kita ada pertemuan jemaat dengan segala macam cara, dengan peraturan IMB yang begitu sulit untuk diperoleh lah, dengan larangan ini, larangan itu. Iblis tidak mau anak-anak Tuhan berkumpul berjemaat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini sebenarnya sangat gampang. Kita hampir tidak ada risiko untuk datang berjemaat. Wow. Pernah di banyak zaman, saudara, di mana siapa yang berkumpul, hadir, dan tertangkap itu, harganya itu adalah kepalanya. Kepalanya. Michael Settler ditangkap setelah mereka berkumpul. Akhirnya ada orang yang membocorkan lokasi tempat mereka berkumpul. Pada waktu itu mereka harus berkumpul di hutan. Di dalam hutan. Dan ketika ada yang membocorkan lokasi mereka berkumpul, akhirnya pada waktu mereka berkumpul, mereka digerebek. Dan dia ditangkap. Kemudian dibakar hidup-hidup, saudara. Sebelumnya lidahnya dipotong dulu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini kita berkumpul, hampir tidak ada risiko apapun juga. Oleh sebab itu apa sulitnya untuk datang berkumpul. Dan kita harus saling menasehati, saling menguatkan, saling mendorong untuk berkumpul berjemaat. Ada yang tidak bisa bangun pagi, yang tidur sebelahnya, yang godok-godok dia suruh bangun hari Minggu ini. Kita mau datang kebaktian, begitulah. Ya toh? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita guru-guru sekolah minggu, saya minta guru-guru sekolah minggu. Ajar anak-anak sekolah minggu. Bangunkan orang tuanya hari Minggu lebih pagi gitu. Suruh siap-siap. Pak, Ma, kita mau ke gereja gitu. Harus begitu, saudara. Dan anak-anak juga, orang tua juga bangunkan anaknya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Orang Kristen harus sangat paham. Kekuatan kita ada pada waktu kita berkumpul. Karena disitulah kita saling menguatkan, saling menasehati. Kita bisa bernyanyi, dan hati kita penuh dengan sukacita. Ada satu kelepasan dari dalam hati kita. Dan kita mempelajari firman Tuhan. Firman Tuhan menguatkan kita. Ayat ini sangat penting. Paulus mau supaya sesulit apapun pada zaman dia, sesulit apapun untuk berkumpul, maka harus saling mendorong supaya tidak menjauhkan diri dari pertemuan jemaat. Tidak menjauhkan diri dari pertemuan jemaat. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kami sebagai gembala, kami bisa lupa siapa sebenarnya sudah agak lama tidak hadir. Saya ingat Grafe dulu sekali. Kita pernah pakai absen. Ya. Setiap orang yang datang, jadi ada nama jemaat semuanya kita tempel di lantai 2. Jadi siapa yang datang silakan centeng tanggalnya, namanya di situ, tanda hadir. Tanda hadir. Saya pikir apakah ini akan kita ulangi lagi, padahal waktu itu jemaat tidak sebanyak sekarang. Ya, karena ada banyak kesibukan. Setiap kali selesai kebaktian banyak orang datang mau bicara. Mana saya ingat siapa yang datang, siapa tidak datang. Kecuali yang sangat menonjol. Ada yang datang sudah terlambat, pulang duluan. Sehingga apa? Kita tidak lihat gitu. Waktu dia datang kita tidak lihat. Waktu dia pulang duluan juga. Gitu. Baru amin selesai, itu sudah cabut. Kita tidak tahu siapa tidak datang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jemaat, sesama jemaat. Anda bisa mendorong satu dengan yang lain. Bisa mengingatkan. Makanya kita perlu saling tahu nomor HP. Saling bisa mengingatkan. Minggu yang lalu saya tidak lihat kamu. Di mana? Sakit atau sehat? Semuanya.
jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Sekali lagi saya ulangi, 4 poin. Marilah kita menghadap Allah dengan hati nurani yang tulus dan bersih. Yang kedua, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, pengakuan iman kita, apa yang kita percaya. Dan yang ketiga, marilah kita saling memperhatikan. Saling memperhatikan. Dan yang keempat, marilah kita saling menasehati, saling menguatkan satu dengan yang lain, mengingatkan tentang pertemuan jemaat, sehingga tidak ada yang lalai. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kiranya firman-Mu menguatkan kami semua yang berkumpul di gedung ini, Tuhan. Dan juga menguatkan semua saudara kami yang mengikuti di rumah. Tuhan, memang kami tahu sekarang kami ada di dalam masa yang sulit, pencobaan, pandemi, satu gelombang demi gelombang silih berganti. Tuhan, kuatkanlah jemaat-Mu yang terpapar COVID, yang sakit. Tuhan, tambahkan imun tubuh. Tuhan, beri penghiburan, kekuatan. Tuhan juga tolong secara ekonomi. Karena ada banyak kesulitan dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Tuhan, kami berseru kepadamu. Tuhan, kami tahu percobaan ini baru awal. Tuhan, kiranya tidak ada di antara kami satupun yang lemah. Karena hanya dengan pencobaan yang sekecil ini saja, kami tidak kuat. Bagaimana mungkin kami menghadapi pencobaan yang lebih berat yang di depan. Tuhan, tolonglah kami. Pimpinlah kami, pimpinlah seluruh jemaat-Mu. Semua yang sakit, Tuhan. Bahkan jenis penyakit yang lain, yang bukan COVID. Tuhan juga tolong semuanya. Bapa, kami anak-anak-Mu berharap kepadamu. Memandang kepadamu, Tuhan. Dari tangan belas kasih-Mu-nya. Mula Tuhan kami harap uluran tangan-Mu. Puji hormat Bapa di sorga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.